Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Itu aja. Pokoknya Allah berangkatkan, berangkat. La ilaha illallah. Yang berangkatkan Allah. Ini haji ini ya panggilannya. Jangan dipikir orang kaya bisa berangkat haji. Belum tentu. Pemirsa Silet RCTI, musim haji tahun 2025 menyisakan kekecewaan bagi banyak calon jemaah haji. Tak hanya masyarakat biasa, termasuk pula sejumlah artis Indonesia. Ruben Onsu, Wendy Cagur, Teguh Wisnu hingga Kimberly Ryder harus menerima kenyataan pahit bahwa perjalanan spiritual mereka terpaksa tertunda. Kendati sudah melakukan persiapan fisik, mental, dan finansial, keberangkatan mereka batal di menit-menit akhir karena visa furoda yang tidak kunjung diterbitkan. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Silet, termasuk pula salah satunya Ustadz Subki, mengungkapkan dirinya juga mengalami nasib serupa, tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Karena haji ini kan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jamaah saya bertiga. Itu juga daftarnya baru. Tapi saya nggak tahu visanya visa furoda apa bukan, yang jelas visanya visa haji. Karena kalau nggak bisa haji nggak bisa masuk, nggak dapat tasreh dia. Ya memang kalau udah waktunya tahun ini, kata Allah berangkat, ya berangkat. Kalau yang belum, ya bersabar, mungkin tahun-tahun berikutnya kita akan bisa berangkat. Ya teman-teman artis yang sekarang masih tertunda ya keberangkatannya, pasti ada hikmah. Saya juga sama nih, insya Allah. Kalau niatnya untuk mencari ridho Allah, walaupun kita belum sampai ke sana, ya bisa jadi nanti ada hadiah-hadiah spesial dari Allah. Husnuzon saja. Ya pasti semua orang yang berhaji, kalau kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tuh surga. Cuman daripada take a chance, mendingan tahun depan aja jadinya kayak haji plus instead of visa furoda. Sementara itu, Bobby Rahman, pemilik agen travel haji, mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat banyaknya jamaah yang gagal berangkat. Biaya yang telah dikeluarkan harus dikembalikan melalui sistem refund. Kalau saya pribadi, saya udah siapkan hati dan perasaan. Ya, ketika mereka nunggu nggak hadir, harap-harap cemas itu mulai tuh emosi, temperamen, dan lain-lain. Tapi setelah tabayun, akhirnya kita sama-sama meredam emosi dan paham akan situasi ini bukan disengaja dan memang wewenang otoritasnya semua dari Arab Saudi gitu. Kita komunikasi dengan jamaah untuk proses refund. Apakah dananya yang sudah masuk diambil untuk produk yang lain, misalnya umroh barangkali atau wisata islami, atau kemudian misalnya mau deh paket tahun depan lagi aja, dana saya nggak diambil, yaitu dengan senang hati. Atau mungkin saya mau refund aja ya, paling kita buka open diskusi, kita kembalikan bertahap ya. Meski begitu, beberapa selebritas Indonesia yang berhasil berangkat haji tahun ini, termasuk Ivan Gunawan, Irish Bella dan suami, hingga Tia Aristia. Ivan Gunawan telah berada di Tanah Suci dan bahkan membagikan momen spiritualnya saat berdoa di depan Ka'bah. Termasuk juga aktris sekaligus penyanyi Silvana Herman yang kini sudah berada di Mina. Irish Bella berangkat bersama suaminya Haldi Sabri dan adiknya, serta telah menjalankan ibadah umroh sebelum memulai rangkaian haji. Tia Aristia juga berangkat bersama suaminya Irfan Ratinggang dan aktif membagikan momen ibadah hajinya di media sosial. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman yang tahun ini bisa berangkat haji atas kebaikan hati Raffi Ahmad tentang kondisi terkini prosesi haji, termasuk persiapan para selebritas yang telah berada di Tanah Suci dan akan bermalam di Musdalifah untuk wukuf dan Arafah. Ini dia, lagi program ya? Insya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senang banget. Ana udah sampai di Mina, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini hamba bisa ada di Mina, bisa berangkat haji karena rahmatullah. Karena rahmatullah ya Allah. Alhamdulillah hari ini cuacanya luar biasa ya, nggak terlalu panas. Kemarin bisa 40 derajat. Kemudian insya Allah hari Kamis kami akan pindah ke Arafah. Semua jamaah haji akan berkumpul untuk di Arafah. 6 bulan yang lalu ketemu Arafi di Madinah. Terus dia bilang, Ustadz Dery nanti tahun ini berangkat, tahun 2025 nih haji sama saya. Berangkat haji. Sebetulnya 2024 kemarin beliau berangkatkan, tapi karena udah terlalu banyak timnya, nama saya nggak masuk gitu. Nah sekarang sudah diurusin, udah keluar visanya, tinggal berangkat. Itu aja. Pokoknya Allah berangkatkan, berangkat. La ilaha illallah. Yang berangkatkan Allah. Ini haji ini ya panggilannya. Jangan dipikir orang kaya bisa berangkat haji, belum tentu. Di panggilan Allah justru lihat survei membuktikan yang berangkat haji umroh itu banyak, sebagian besar justru orang yang nggak punya duit. Di tengah polemik tak keluarnya visa furoda, ada cerita inspiratif yang menyentuh hati. Muhammad Cecep Abdullah, pemuda asal Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, mendapat undangan berhaji dari Kerajaan Arab Saudi. Kebaikannya dalam membersihkan tempat wudhu di berbagai masjid membuatnya dikenal luas dan akhirnya diundang sebagai tamu kehormatan. Namun kebahagiaan itu datang bersamaan dengan duka mendalam. 2 pekan setelah kepastian keberangkatannya, sang ayah meninggal dunia. Semua yang Allah kasih buat Cecep ikhlas aja. Jalanin aja semuanya sama istri setiap pagi. 5:30 pulang dari masjid, taklim. Jadi supaya menguatkan istri juga, supaya istri nggak lemah. Jangan pernah cerita orang tua kita udah susah dari kecil ngurusin kita. Terus kita kasih beban juga kalau orang rumah tangga gini. Kesedihan pun turut menyelimuti perjalanan spiritual Cecep. Kondisi rumahnya yang hampir roboh pun memantik perhatian banyak pihak, termasuk Raffi Ahmad yang langsung tergerak untuk membantu pemuda tersebut. Pak Bumi, Masya Allah, Alhamdulillah, Dalmang Gimana Cep, aman ya? Alhamdulillah, makin cerah aja muka Masya Allah, habis pulang umroh ya Ada kiriman dari kita. Alhamdulillah, ya udah, ini lagi dibenerin, nanti gua kasih kabar ininya. Ya, Masya Allah. Makasih ya. Tapi yang pasti kita bersyukur, makanya kita berusaha baik aja sama orang, berusaha kasih yang terbaik, nggak apa ya apa yang dikasih juga semuanya ini kan memang hanya titipan. Yang paling penting bisa jadi berkah, bisa buat manfaatnya bisa lebih banyak buat orang sekitar. Di tengah polemik tak keluarnya visa furoda, maka inilah perkembangan terkini perseteruan panas antara LM dan RK. Ya, untuk ketiga kalinya RK lagi-lagi tidak menghadiri sidang gugatan perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Rabu kemarin. Akibatnya sidang mediasi antara pihak penggugat, dalam hal ini LM melawan RK, selaku tergugat kembali deadlock. Ketidakhadiran mantan Gubernur Jawa Barat tersebut sontak membuat kubu LM meradang dan menuding RK menghambat proses hukum. Karenanya, pihak LM mengusulkan agar agenda sidang berikutnya langsung kepada pembahasan pokok perkara tanpa harus melalui sidang mediasi lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, berikut liputan tim Sile. Hasil mediasi tadi, pihak dari kuasa hukum penggugat itu menyatakan deadlock. Pak Ridwan Kamil sedang menjalankan tugas atau profesi yang dia tidak bisa tinggalkan. Bapak Ridwan Kamil sudah tidak hadir dan dalam artian tidak menghormati persidangan ini. Tidak gentle.
Kalau tidak mau hadir, kami juga tidak mau. Agenda ini diperlelet-lelet, diperpanjang-panjang, dikarenakan dia tidak hadir, jadi kami terus-terusan nunggu. Kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim bahwa persidangan ini harus dilanjutkan kepada pokok materi perkaranya. Ya dia memang selalu menyepelekan, makanya kan ya udah sampai saat ini gitu loh. Saya juga sibuk kok Mas, kalau ngomong sibuk benar. Iya. Semua sibuk loh. Seperti pada 2 sidang sebelumnya, kali ini pun penampilan mantan model majalah Dewasa itu kembali menjadi sorotan. Lisa tampil dengan busana serba hitam, dilengkapi aksesoris peniti besar, serta tata rambut bergelombang, layaknya hendak menghadiri pesta. Usut punya usut, penampilan Wah LM lantaran ia berharap bisa bertemu dengan Bu Cinta, istri RK di sidang kali ini. Dan siapkah LM akan konsekuensi hukum jika hasil tes DNA membuktikan jika RK bukanlah ayah biologis dari putri yang dilahirkannya? Nggak tahu mungkin ngumpet dari mana kali. Mbak. Tuh, nih tolak bala. Tolak bala. Ya, tinggal ditambahin apa bangle ya? Bawang ya. Dan nggak ketempelan. Jika ada kesempatan itu heart to heart, woman to woman. Ya, kalau bisa tertutup. Jika Bu Cinta berkenan, ya aku nggak bisa buka di sini. Karena kan itu balik lagi aku bilang tertutup, heart to heart, woman to woman. Menurut keterangan klien kami, itu yang kita suspek adalah Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit. Diambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya. Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Koper saya. Klien saya coba kasih tahu. Kopar, borgol. Borgol, silakan. Kopar, borgol. Borgol, silakan.